Tidak ada satu orang pun yang dapat memprediksi masa depan dengan pasti. Masa depan adalah sebuah misteri yang tentu memiliki rahasia tersendiri. Mari bersama belajar dari kegagalan perusahaan besar bernama Nokia. Perlu kita ketahui, siapa yang menang hari ini, belum tentu menang di masa depan. Dan siapa yang senang hari ini belum tentu juga berbahagia di hari kemudian. Kami tidak melakukan kesalahan apapun. Tapi entah mengapa kami kalah, ucap mantan CEO Nokia, Stephen Elop, sambil menyeka setitik air matanya, saat mengumumkan akuisisi Nokia oleh Microsoft pada 2013 lalu. Mungkin inilah yang terjadi pada perusahaan yang bernama Nokia. Sebagian kita tentu tidak asing, terutama generasi yang lahir di tahun 80-90-an. Kita pasti pernah mendengar betapa bangganya kita menggunakan HP Symbian milik Nokia, terlebih ketika konsol PlayStation masih sulit dijangkau. HP NGEC masih menjadi primadona untuk main game. Semua penjaga counter, nyuruhnya beli Nokia, Nokia dan Nokia, mencari HP apapun yang dikasih ya Nokia. Maklum, saat itu Nokia merajai pasar, banyak HP keluaran terbaru dari Nokia seperti Nokia NGEC, seri komunikator, ataupun seri lainnya hingga ada seri yang disebut HP sejuta umat. Nokia didirikan pada tahun 1865 di Finlandia. Perjuangan panjangnya lebih dari 100 tahun dinyatakan selesai ketika pada tahun 2013 bertekuk lutut di tangan Microsoft. Nokia telah diakuisisi oleh Bill Gates dan kawan-kawan. Jika dilihat ke belakang, terdapat 3 fase transformasi bisnis Nokia selama kurang lebih 100 tahun. Pertama, perusahaan ini didirikan sebagai perusahaan karet, kemudian berubah menjadi perusahaan kabel, kemudian berubah lagi menjadi perusahaan telepon seluler, dan dari telepon seluler menuju lagi ke era smartphone atau ponsel pintar. Nokia sukses pada 2 transformasi awal, terutama pada saat menjadi perusahaan telepon seluler. Perusahaan untung besar dengan nominal 391 triliun rupiah per tahun. Petaka datang bagi Nokia ketika transformasi yang ketiga. Di era ponsel pintar pada tahun 2007, Apple mengumumkan iPhone pertamanya yang kemudian pada tahun 2008 disusul dengan rilisnya Android oleh Google. Padahal sebelum itu bersama dengan BlackBerry mereka adalah 2 merek ponsel paling superpower. Keadaan berubah drastis, pasar mulai tidak tertarik dengan Nokia, bahkan menurut survei yang pernah dilakukan salah satu lembaga survei Gia dan Yen dalam jurnalnya, analisis penurunan Nokia dari perspektif pemasaran, bahwa saat itu pengguna Nokia akan beranjak mengganti ponsel mereka dengan Samsung yaitu sebanyak 35%, Apple 16%, Huawei 14%, dan sisanya ponsel lain. Sedangkan pengguna yang akan bertahan hanya di angka 6%. Perusahaan Nokia makin kalap. Menurut Puji Astuti, studi tahun 2014 laba Nokia turun drastis dalam rentang waktu 2007 hingga 2011 sehingga menyebabkan rasio ROE dan ROA-nya berubah dari yang semula positif tahun 2007 menjadi negatif di tahun 2011. Dalam sebuah jurnal lain, karya Balodia dan Profesor Sagotia, setidaknya ada 7 hal yang menyebabkan kegagalan perusahaan Nokia. Yang pertama, Nokia tidak bergerak cepat ketika Apple sudah memperkenalkan layar sentuh di iPhone pada tahun 2007, juga ekspansi Samsung yang bertaruh dengan Android. Nokia nyaris tidak melakukan lompatan besar, mereka bertahan dengan OS Symbian yang memang telah memberikan hasil besar dalam waktu yang lama untuk mereka. Alasan yang kedua, mereka terlalu berpuas diri sebagai pemimpin pasar lebih dari 1 dekade. Nokia merasa masih biasa saja dengan pesaing yang lain, tidak merasa bahwa ada ancaman serius dari pesaingnya. Mereka tetap percaya diri dengan posisi perusahaan sebagai raja ponsel waktu itu. Alasan ketiga, kurangnya inovasi produk. Ketika Samsung mengeluarkan seri terbarunya hampir setiap tahun, Nokia masih mengandalkan ponsel seluler lamanya, bahkan ponsel tersebut masih saja tidak dibekali kamera depan, bahkan tidak memiliki fitur 3G. Padahal market global saat itu sudah berada di ambang fase 4G. Bahkan ketika sudah mengambil langkah bersama Lumia atau Microsoft, mereka tidak membuat produk yang benar-benar menarik dari bahasa segi desain. Alasan keempat, kegagalan Symbian dan kesalahan sebuah keputusan. Symbian tidak benar-benar diterima pasar karena Symbian adalah sistem yang tertutup, di mana tidak memberikan celah bagi para pengembang untuk masuk ke sistem yang ada di dalam Nokia. Hal ini yang menjadi pembeda terutama dengan Android. Lompatan besar dilakukan pada tahun 2011 dengan memilih Windows Phone. Pemilihan ini didasarkan pada keinginan Nokia untuk memaksa perbedaan dengan pesaingnya. Pemilihan ini justru bertolak belakang dengan keinginan kondisi perusahaan yang sedang turun ditambah kenyataan Windows Phone merupakan OS baru.
produk mereka lagi-lagi tidak dilirik oleh pasar. Alasan yang kelima, Nokia termasuk lamban menyenangkan konsumen di kalangan ponsel pintar. Ponsel pintar terutama Samsung, bergerak sejalan dengan perkembangan Android. Mereka tahu betul bagaimana menangkap keinginan pasar dengan cara mengembangkan aplikasi-aplikasi yang berguna dan cepat dalam rangka menyenangkan konsumen. Ini yang tidak dilakukan oleh Nokia, nyaris mereka berfokus pada hardware saat itu. Alasan keenam, dan yang paling berpengaruh, Nokia kehilangan pangsa pasarnya ketika sudah dinyatakan KO di pasar kelas atas, dengan nama besar seperti Samsung, Apple, dan Sony. Nokia seakan lupa bahwa pangsa pasar kalangan menengah ke bawah perlu diperhatikan dengan seksama. Tekanan di pangsa pasar ini datang dari merek-merek baru di zaman itu. Sebut saja seperti HTC, Huawei, ZTE, dan Nokia lupa menyadarinya dan kehilangan keduanya. Dari ketujuh alasan tadi, apa sih yang bisa kita ambil dari kegagalan Nokia ini? Yang pertama, jangan melawan perubahan. Banyak situasi yang mengharuskan perubahan. Kita tidak bisa stagnan ketika perubahan itu diinginkan oleh konsumen. Kemudian kedua, tangkaplah setiap peluang. Lakukan dan manfaatkan sebaik mungkin. Nokia berpeluang saat itu, andai kata waktu itu memilih Android, tapi kesempatan itu dilewatkan dan berjudi dengan Windows Phone. Iklim yang kompetitif memaksa adanya inovasi-inovasi baru. Tidak berfokus hanya pada pengembangan perangkat keras, dan yang terakhir jika Anda adalah penguasa pasar, Anda harus mempertahankan posisi layaknya bermain sepak bola, menyerang dan bertahanlah secara seimbang. Itulah sedikit kisah yang bisa admin ceritakan. Jika kawan-kawan memiliki informasi lainnya mengenai cerita tersebut, silakan tuangkan dalam komentar di bawah ini. Sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.